Semoga kita gak perlu lama tinggal di sini, kata istriku ketika kami berjalan menuruni jalanan menuju rumah yang ibuku pinjamkan kepada kami. Amin, kita usaha terus, pasti ada jalannya punya rumah sendiri, jawabku sambil menggendong tas besar di pundak. Perjalanan kami menuju rumah itu cukup panjang, melalui 2 turunan dengan pemandangan kebun dan sawah. Dari jalan utama, kami menempuh 15 menit dengan berjalan kaki, sampai akhirnya sampai di rumah itu. Rumah itu terletak di tempat terpencil. Pemandangan sekitar begitu asri, dengan pohon-pohon besar mengelilinginya. Tapi, ada keresahan-keresahan yang muncul. Bagaimana jika terjadi sesuatu dengan istriku? Siapa yang akan menolongnya? Sebab rumah itu jauh dari rumah penduduk lainnya. Tapi mau bagaimana lagi? Kami tidak punya pilihan lain. Kami menikah dengan modal dengkul. Aku pun belum memiliki pekerjaan tetap. Ingin sekali aku pergi merantau ke Jakarta, tapi belum ada modal yang cukup. Untungnya, ibuku dengan baik hati meminjamkan rumahnya kepada kami untuk ditinggali. Sementara, pamanku juga berbaik hati memberikan pekerjaan di sebuah pasar. Itu adalah pilihan terbaik bagi kami saat ini. Konon, ini rumah warisan buyut yang belum sempat ditinggali, lantaran ibuku tinggal di rumah milik ayah. Rumah ini berdiri di sebidang tanah yang lumayan luas, namun rumahnya sendiri berukuran cukup kecil. Bagian dalamnya hanya terdiri dari 1 ruangan tamu dengan meja besi tua peninggalan zaman Orde Lama dan 2 kamar tidur di sisi kanan dan kiri. Di belakang terdapat dapur dan kamar mandi. Catnya dikombinasi warna hitam dan putih. Pintu utama merupakan 2 daun kaca disandingkan dengan 1 kaca yang besarnya sama di setiap sisinya. Aku dan istriku memilih kamar yang berbeda di sisi kanan ruang tamu. Alasannya, kamar itu memiliki jendela yang menghadap depan rumah, sehingga kita merasa udara akan lebih segar di sana. Berbeda dengan kamar belakang yang dingin dan lembab. Setelah meletakkan beberapa barang, istriku langsung ke dapur. Ia membuat teh hangat dengan beberapa teh tubruk dan gula yang kita bawa. Sementara aku membongkar tas dan menaruh pakaian lemari yang papannya sedikit berdebu. Semua perabotan tersedia di dalam rumah. Jadi, kami hanya membawa baju dan beberapa barang pribadi. Seusai memasukkan pakaian, istriku masih di dapur. Ya, seperti sebagian besar penduduk desa sini, memang masih menggunakan kayu untuk memasak. Aku menunggu istriku sembari duduk di ruangan tamu. Di sana aku merasakan suasana sejuk dan kesunyian yang panjang. Tidak lama kemudian, aku tertidur dan larut dalam mimpi. Tiba-tiba, suara langkah kaki seseorang yang keluar dari kamarku membuatku terbangun. Mulanya, aku mengira itu istriku, namun ternyata bukan. Perempuan itu berambut panjang. Sempat kulihat raut wajahnya masih sangat muda. Wajahnya pribumi dan cukup cantik. "Kamu siapa? Kok ada di sini?" Aku bertanya kepadanya. Perempuan itu tidak menjawab. Ia malah tersenyum dan berjalan ke arahku, lalu duduk tepat di sebelahku. Ia mencengkram lenganku dengan cukup erat. Hanya saja aku merasa ada yang janggal. Saat aku ingin melepaskan cengkramannya, rasanya begitu berat. Badanku terasa lunglai. Angin berhembus ke dalam ruangan tamu. Rambut perempuan itu berayun. Seketika itu, wewangian meruap. Aku tidak tahu pasti wangi apa, tapi aku seperti tidak asing dengan wewangian itu, seperti kembang melati. Jantungku berdebar cepat. Aku mulai dihinggapi ketakutan melihat kondisi sekitar menjadi gelap. Seakan-akan hari sudah malam. Aku cemas, panik, dan ketakutan. Namun, perempuan itu masih memegangi lenganku. Dengan segala macam upaya, akhirnya aku bisa menggerakkan tanganku.
Aku berusaha melepaskan tangan perempuan itu. Aku terkesiap saat tangannya menjadi terasa dingin dan kasar. Perasaanku kian tidak enak. Sialnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa selain memanggil-manggil nama istriku. Siti, tolong Akang, teriakku memanggil nama istriku. Tapi aku tak mengerti betul saat itu suaraku benar keluar atau tidak. Sama sekali tidak ada jawaban. Aku mengulanginya beberapa kali lebih, yang lebih keras juga. Namun tetap saja tidak ada jawaban. Sedangkan suasana di sekitarku semakin gelap. Kini aku tidak bisa melihat apa-apa lagi. Tangan perempuan itu kembali menguatkan cengkeramannya di lenganku. Dengan sekuat tenaga, aku memberontak. Sampai pada akhirnya, aku mampu melompat dari tempat duduk. Mataku terbuka, lalu kulihat sekeliling. Ternyata aku masih di ruang tamu. Matahari tampaknya juga masih bersinar di luar sana. Dan istriku sudah berdiri di belakangku. Ia terkejut melihatku, sama terkejutnya denganku saat melihatnya. "Akang kenapa?" tanya istriku. Aku tersadar semuanya hanya mimpi. "Mimpi gak enak," jawabku sembari mengelap keringat dingin yang membuat kaosku basah. Aku sengaja berusaha menutupi rasa takutku. Aku tidak ingin istriku khawatir. "Mungkin Akang capek ya, ini minum dulu," kata Siti, menaruh segelas teh hangat di atas meja kaca. Segera aku raih gelas itu lalu meneguknya. Siti hanya bisa menggelengkan kepala, lalu masuk lagi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Hari semakin gelap, sebentar lagi malam. Aku duduk lagi di kursi ruang tamu. Kutampar wajahku beberapa kali untuk menghilangkan rasa kantuk yang makin mengelayuti. Bagaimana bisa aku mengalami mimpi buruk di hari pertama tinggal di rumah ini? Semoga ini bukan pertanda buruk. Seusai makan malam siang di rumah tamu, aku dan Siti pergi tidur. Rasa lelah masih tersisa. Tengah malam, udara di kamar semakin dingin. Hal itu membuatku terbangun. Terdengar suara kodok dan burung hantu yang nyaring memecah kesunyian malam. Tiba-tiba aku kebelet kencing. Kamar mandi cukup jauh, berada di belakang. Namun, aku tidak lagi bisa menahannya. Dengan terhuyung-huyung, aku pergi ke kamar mandi. Begitu kembali ke tempat tidur, aku mendengar suara piring dan sendok yang beradu. Aku terdiam sejenak, sambil memastikan kalau aku tidak salah dengar. Ya, benar saja, suara itu semakin jelas terdengar. Hati kecilku melarang untuk kembali ke belakang memeriksa dapur. Jadi, kubiarkan saja suara itu berlangsung selama beberapa saat. Namun, ketenangan kembali terusik ketika tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Jantungku berdegup kencang. Tidak ada angin dan tidak ada apapun. Tapi pintu kamar terbuka lebar seperti ada yang menarik. Saat itu juga, aku merasa ada entitas lain di rumah itu. Naluri pertamaku ada untuk melindungi istriku yang masih terlelap. Meski takut, aku tidak boleh gentar. Sampai akhirnya sosok perempuan lewat di depan pintu kamarku, dari belakang menuju pintu depan. Itu cukup membuat bulu kuduku berdiri. Ia sempat menoleh ke arahku sambil berjalan. Sangat jelas, sepintas kulihat senyumannya. Keberanian yang tersisa dalam diriku langsung rontok. Tapi aku tetap berdiri tegak demi istriku. Ku keluarkan sedikit kepalaku melalui ambang pintu untuk melihat kemana perginya perempuan itu. Nihil. Ia lenyap tanpa jejak, meninggalkan sebuah teror di dalam diriku. Dan tiba-tiba, jantungku hampir dibuat copot oleh sebuah suara keras yang berasal dari dinding ruangan tamu. Suara itu seakan-akan membuatku mengira tembok ruang tamu akan runtuh. Aku hanya bisa berdiri dengan wajah tegang. Lalu sebuah lukisan yang menggantung di dinding ruang tamu bergerak secara tiba-tiba. Bagaimana bisa
Aku tidak menyadari keberadaan lukisan itu ketika pertama kali memasuki rumah ini. Lukisan itu bergerak-gerak, lalu berhenti, tapi aku masih memperhatikan lukisan itu. Lukisan itu adalah lukisan tua, berisi suasana persawahan di desa, lengkap dengan penduduk yang tengah menanami padi. Ada sekitar 6 orang penduduk yang membungkuk di tengah sawah. Porsinya tidak terlalu banyak, tapi cukup jelas. Beberapa waktu berlalu, suasana kembali senyap. Aku pun memutuskan untuk menutup pintu sebelum sesuatu yang buruk kembali terjadi. Kupeluk erat-erat istriku, seraya berdoa semoga kehidupan kami di rumah ini akan baik-baik saja. Di dekat rumah tidak ada musola ataupun masjid, jadi kami melakukan sholat di luar rumah. Suatu hari, seperti biasa, aku mengajak istriku untuk sholat Isya. Kami segera bergegas sambil ambil wudhu di kamar mandi. Aku buru-buru ambil air dengan segera masuk karena udara dingin yang menusuk. Kami sholat di ruangan tamu. Selama sholat, pikiran tidak tenang karena merasa seperti diperhatikan oleh sepasang mata. Istriku juga merasakan hal yang sama. Ia terlihat gusar dan ingin cepat-cepat masuk kamar. Meski ia tidak bilang, tapi aku tahu kalau ia ketakutan. Kuperhatikan baik-baik lukisan itu. Walau tidak menyeramkan, namun intuisiku mengatakan ada sesuatu yang jahat di balik lukisan ini. Lama aku perhatikan, perlahan-lahan kesadaranku memudar. Aku seperti berada di tempat lain, mirip seperti yang terjadi di dalam mimpi. Aku bergegas menyudahinya. Kususul istriku ke dalam kamar. Ia sudah terlelap rupanya. Kutarik selimut dan ikut tidur. Tak lama berselang, pintu kamar kami terbuka. Aku terperanjat dan pandanganku tertarik ke sana. Di ujung kusen, aku melihat sepasang mata sedang melihat balik ke arahku. Tidak jelas wujud pemilik sepasang mata itu. Semuanya terlihat buram, seperti ada kabut pekat. Entah ada yang salah dengan mataku, atau memang situasi rumah ini berubah 180 derajat. Aku memutus pandanganku dan menyembunyikan wajah di dalam selimut. Deru napasku membuat udara di dalam selimut jadi panas. Aku berdoa sebisaku, memohon perlindungan. Tapi ketika aku selesai berdoa, sepasang mata itu muncul di dalam selimut, tepatnya di sela-sela betisku. Aku berteriak sangat kencang, "Siti, bangun!" "Kenapa, Kang?" Aku tidak bisa menjawab pertanyaannya. Aku sibuk menjinakkan jantungku. Aku tak berani bilang yang sesungguhnya. Takut, Siti jadi takut. Jadi kukatakan aku mengalami mimpi buruk. Aku menyuruh Siti tidur, padahal sampai subuh aku terjaga. Dengan situasi diteror oleh sosok tak kasat mata, aku harus tetap menjalani kehidupanku. Pagi-pagi sekali aku pergi ke pasar untuk bekerja dan pulang malam hari. Lelah rasanya harus berjalan kaki setiap hari, tapi aku tidak pernah mengeluh kepada istriku. Seiring berjalannya waktu, sikap istriku mulai berubah. Tebakanku, ia mulai kesepian tinggal di rumah itu. Perlakuannya terhadapku jadi dingin. Kala aku pulang malam, kutemui dia duduk di ruang tamu, menungguku dengan wajah marah. Saat aku hampiri, dia langsung masuk ke dalam kamar tanpa mengatakan apapun. Meja makan di dapur pun kosong. Terpaksa aku tidur dalam keadaan lapar. Pagi harinya, Siti berlaku seperti biasa. Ia kembali ceria dan menyambutku dengan senyuman dan sarapan. Sangat mesra, seakan malam tadi tidak terjadi apa-apa. Aku memakluminya. Wajarlah kalau dia marah kalau aku pulang malam. Namun kondisi bertambah buruk. Siti kini mulai marah dan melempar barang-barang ke arahku tiap kali aku pulang malam. Keributan tidak bisa dihentikan. Aku membela diri lantaran aku pulang malam karena aku bekerja. Tapi Siti mulai curiga kalau aku bermain seorang dengan wanita lain di pasar. Aku tidak terima dituduh seperti itu. Hubungan kami mulai renggang.
Aku tidak lagi menyapa dan makan sarapan yang dibuatkan oleh Siti. Pertengkaran terus terjadi dan semakin parah. Aku akhirnya bisa ranjang dengan Siti. Aku tidak bisa tidur dengannya. Aku putuskan untuk tidur di kamar satu lagi dengan beralaskan tikar. Melewati tengah malam, aku terkejut oleh sebuah tangan yang mengelus lenganku. Begitu aku berbalik, sosok perempuan cantik berdiri di hadapanku. Tidak sekalipun aku mengenalnya, tapi ia seperti mengenaliku. Perempuan itu menggodaku dan minta ditiduri. Aku ingin menolak, tapi tidak bisa. Aku menuruti keinginan perempuan itu. Keesokan paginya, Siti menemukanku tidur telanjang di kamar belakang. Ia marah dan memutuskan pergi dari rumah. Aku marah terhadap diriku sendiri. Bagaimana bisa aku bisa melakukan itu? Dan yang lebih aneh, siapa perempuan itu? Dan kemana perginya dia? Seharian itu aku tidak pergi ke pasar. Aku duduk di ruangan tamu, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Tidak bisa dielakkan lagi kalau semalam aku bersetubuh dengan sebangsa jin. Aku bingung harus minta bantuan ke siapa. Tidak mungkin aku pergi ke seorang tuaku. Malu rasanya. Begitu malam tiba, keanehan kembali terjadi. Dari kejauhan, aku mendengar suara musik tradisional. Makin lama terdengar jelas. Orang-orang asing berpakaian adat berdatangan ke rumahku. Wajah mereka hampir sama, pucat dan bermata besar. Aku berdiri dan berusaha pergi, tapi beberapa perempuan parubaya bertubuh agak gemuk menahanku. Mereka melukis wajahku, sehingga ketika selesai, seluruh wajahku putih dan aku mengenakan pakaian adat serba emas. Ruang tamu rumahku mendadak berubah menjadi pelaminan lengkap dengan dekorasi serba emas dan tamu undangan yang sangat banyak. Sosok perempuan cantik mengenakan kemben serta menutup kepalanya dengan emas. Perempuan itu adalah perempuan yang semalam tidur denganku. Ia mengajakku duduk di pelaminan dan melayani tamu yang datang. Aku seperti orang linglung dan menurut saja. Para tamu makan sesajian dengan lahapnya, sementara aku tenggelam dalam cengkeraman perempuan misterius itu. Pesta berlangsung cukup lama, sampai akhirnya orang-orang membawa obor. Ada sekitar 6 orang. Mereka semua menghampiri aku dan perempuan itu, dan memanggil-manggil namanya, yaitu Nyai Rondo. Salah satu dari 6 orang itu berbicara dengan Nyai Rondo. Aku tidak begitu mengerti bahasa mereka, namun setelah berbicara, Nyai Rondo menoleh dan tersenyum padaku. Ternyata itu adalah pertanda kalau kami akan diarak keliling desa. Entah desa yang mana. Aku bagaikan setengah bermimpi. Kebun-kebun kosong dan hamparan sawah yang mengelilingi rumahku berubah jadi sebuah pedesaan lengkap dengan orang-orang desa yang menyambut arak-arakan kami. Aku dan Nyai Rondo ditandu menggunakan semacam kereta kuda berukir naga. Namun alih-alih menggunakan kuda, para orang pembawa obor itu menanduh kami. Tak kusangka di balik badan kurus dan wajah tirus nan pucat terdapat tenaga besar menyaingi 2 ekor kuda. Perjalanan yang kami alami benar-benar magis. Aku bagi seorang pangeran dari kerajaan yang disambut meriah oleh rakyatnya. Satu persatu wajah misterius yang menyoraki kami kuperhatikan baik-baik. Ada satu kesamaan pada wajah mereka, yaitu mereka tidak beralis. Agak aneh, tapi aku tak berani bertanya kepada Nyai Rondo yang duduk di sebelahku. Sekitar 1 jam kami diarak sampai akhirnya kembali ke rumah. Herannya, setelah diarak, aku merasa sudah sangat mengenal Nyai Rondo. Padahal namanya saja baru aku ketahui tadi. Tidak lama setelah para tamu dan orang-orang membawa obor itu pergi, kami ditinggal sendiri di dalam kamar pengantin yang sudah dihias sangat indah, lengkap dengan bunga-bunga di atas kasur. Nyai Rondo melepaskan pakaiannya, hingga tak sehelai pun menempel di tubuhnya. Aku pun tergoda dan melakukan hal yang sama.
Hasrat di antara kami berdua tidak tertahankan lagi, hingga akhirnya kami melakukan hal yang tidak seharusnya kami lakukan. Sepengalamanku bergaul dengan istriku, aku tidak pernah merasakan hubungan yang senikmat dengan Nyai Rondo. Kami benar-benar menyatu jadi satu, dan seakan-akan sukmaku disedot olehnya. Setelah aku melakukan itu, aku terkulai lemas di atas kasur, sementara Nyai Rondo menghilang menjelang subuh. Ketika berbaring sendiri di atas kasur, aku masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Benar-benar serasa mimpi tapi nyata. Tanpa kusadari, aku menikahi seorang perempuan bernama Nyai Rondo yang entah asalnya dari alam mana. Tapi aku perlahan-lahan menikmatinya. Aku terjerat olehnya, terutama setelah kami berhubungan. Tubuhku sangat lelah dan aku tidak bisa berpikir lagi. Aku langsung tidak sadarkan diri. Hari-hariku selanjutnya berjalan seperti biasa. Beberapa hari kemudian, Siti pulang diantar oleh ibuku. Sebelumnya, aku telah menjelaskan kepada ibuku kalau aku sendiri tidak tahu mengapa aku bisa terbangun telanjang di kamar belakang. Kukatakan pada ibuku kalau aku ngelindur. Ia percaya dengan penjelasanku. Oleh karena itu, ia menjemput Siti di rumah orang tuanya. Malam itu, aku pulang pukul 9 malam. Siti menyambut dengan segelas teh hangat dan makan malam. Ia bersikap biasa terhadapku. Mau tidak mau, aku berusaha bersikap sama. Padahal di dalam pikiranku, aku masih memikirkan Nyai Rondo dan pernikahan yang terjadi di antara kami. Ternyata memang makhluk halus dan manusia bisa menikah. Gila memang. Semenjak malam pertama itu, Nyai Rondo lama tidak mendatangiku. Sejujurnya, aku kecewa. Aku rindu akan pelukan hangatnya. Berkali-kali Siti mengajakku untuk berhubungan, namun kutolak dengan alasan lelah. Baru pada malam Jumat, Nyai Rondo mendatangiku. Kala itu aku pulang pada larut malam, sekitar jam 11 malam. Siti sudah tertidur. Aku menemukan Nyai Rondo duduk di ruang tamu, mengenakan baju yang biasa Siti kenakan. Aku duduk di sebelahnya, dan ia memelukku sangat erat. Rasa hangat dan wangi bunga melati menguar dan merasuk dalam tubuhku. Tidak butuh waktu lama untuk kami kembali menyatakan diri di kamar belakang. Dan itu berlangsung sampai subuh. Seperti biasa, Nyai Rondo meninggalkanku terlulai lemah di dalam kamar. Sebelum Siti terbangun untuk sholat subuh, aku buru-buru mengenakan baju dan tidur di sisinya. Aku terbangun ketika matahari sudah terang. Aku terlambat pergi ke pasar. Sebelum aku pergi, Siti sempat protes karena makanan yang sudah ia buatkan tidak tersentuh sama sekali. Kukatakan padanya bahwa aku sudah keburu tertidur dan memang tidak merasa lapar malam itu. Siti juga menanyakan mengapa aku tidak sholat subuh. Aku tidak bisa menjawab dan menghindar. Kembalinya Siti tidak membawa perubahan apa-apa. Kami makin lama makin jauh dan nyaris seperti orang asing sekarang. Aku tidak merasa bersalah. Biarlah seperti itu adanya. Kunjungan Nyai Rondo semakin intens, terutama ketika aku pulang malam. Aku mulai kewalahan melayani hasratnya. Tapi aku tidak bisa menolak karena aku merasa senang dan memang tugasku untuk menafkahi batinnya. Dan di sisi lain, aku juga tidak bisa mengelak dari rasa rinduku yang menggebu kepadanya. Aku tidak lagi menjalankan sholat 5 waktu, dan itu semakin menegaskan kecurigaan Siti kepadaku kalau ada sesuatu yang aneh terhadapku. Sekarang setiap kali Siti sholat maghrib di ruang tamu, Nyai Rondo keluar dari dalam lemari yang ada di dalam kamarku, dan kami menghabiskan waktu berdua. Nyai Rondo tahu benar kapan Siti selesai sholat dan mengaji. Jadi kami tidak pernah kepergok. Di belakangku Siti mulai meminta bantuan orang lain untuk melakukan penerawangan terhadapku. Itu ku ketahui ketika salah seorang saudara jauhnya bernama
Wak Ujang datang ke rumah kami ketika aku tidak pergi ke pasar. Aku dan Wak Ujang duduk di ruang tamu, sementara Siti membuatkan minuman. Pria sepuh itu melihatku dari ujung rambut dan ujung kaki. Aku merasa risih melihat tingkahnya seperti itu. "Bagaimana kerjaan di pasar?" tanya Wak Ujang kepadaku. "Lancar-lancar aja, Wak," jawabku. Wak Ujang tertawa pelan. "Gimana uang untuk bekal ke Jakarta? Sudah kekumpul?" Aku terkejut. Ia menanyakan itu seakan ia tahu bahwa aku sudah mulai berhenti menabung karena aku tidak ingin meninggalkan rumah itu. Aku tidak peduli ia akan percaya atau tidak, tapi aku mengatakan bahwa bekal sebentar lagi terkumpul, jadi gak lama lagi berangkat ke Jakarta. Nada suara Wak Ujang penuh dengan keraguan. Secara misterius, ia seperti sedang membaca isi kepalaku. Aku mengelak habis-habisan di depan Wak Ujang. Aku tak tahu lagi mana benar, mana yang salah. Yang penting aku menjawab segala pertanyaan Wak Ujang dengan senormal dan semeyakinkan mungkin. Perbincangan kami berakhir tidak jelas. Wak Ujang pamit begitu saja. Aku dan Siti mengantarnya pulang. Dalam hati, aku berharap ia tidak kembali lagi. Orang tua Siti mendadak sakit, jadi aku tinggal sendiri di rumah. Sementara ia merawat orang tuanya di rumah. Siti adalah satu-satunya anak perempuan di keluarganya. Jadi, merawat orang tua sakit merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggali. Kepergian Siti memerdekakan aku dan Nyai Rondo. Aku benar-benar seperti sepasang suami istri sungguhan. Begitu pulang ke rumah, berbagai macam-macam makanan tersedia di atas meja makan, dan aku memakannya dengan lahap dan dilanjutkan dengan berhubungan intim dengan Nyai Rondo. Keesokan harinya, itu terjadi lagi. Aku semakin kelelahan. Belum sempat mengembalikan stamina, aku harus melayani Nyai Rondo lagi. Energiku terkuras habis, sampai pada titik kemaluanku tidak lagi bisa berdiri. Dan Nyai Rondo tetap memaksaku untuk melayani, seperti budak melayani majikannya. Di suatu titik, kemaluanku sampai mengeluarkan darah. Dan Nyai Rondo meraung karena baginya hal itu adalah pertunjukan spektakuler. Situasi mulai normal ketika Siti pulang. Selama ada di rumah, Nyai Rondo jarang mengunjungiku. Rupanya ia takut dengan Siti. Keberadaan Siti di rumah yang membuatnya merasa ketakutan dan gelisah. Sekembalinya ke rumah, Siti mengeluhkan mimpi buruk yang kerap ia alami. Ketika aku tanya, ia bilang kalau di dalam mimpi, ia seperti didatangi oleh seorang laki-laki bertubuh besar dan berbulu lebat seperti sosok genderuwo. Di dalam mimpi genderuwo itu hanya berdiri sampai menatap Siti dari halaman rumah, sementara Siti berada di depan pintu. Siti mengatakan kalau sosok genderuwo itu ingin masuk, tapi terhalang oleh kehadiran Siti. Mimpi buruk itu membuat Siti semakin giat menjalankan sholat. Ia pun tidak pernah absen untuk berdoa agar kami selalu selamat dari mara bahaya. Aku ingin menemaninya sholat, tapi aku tidak bisa. Aku terganjal sesuatu. Padahal Siti sudah berulang kali mengajak, tapi aku terus saja menolak. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Aku menemukan Nyai Rondo duduk di ruang tamu bersama sosok makhluk besar berbulu dan bermata merah, persis seperti sosok yang ada di dalam mimpi Siti. Aku duduk di hadapan mereka dengan wajah penuh kengerian. Sekujur tubuhku terasa dingin. "Dia adalah buah hati kita," katanya dia. Aku kaget dan tidak terima. Bagaimana makhluk mengerikan itu adalah anakku. Aku terpekik dan lari masuk meninggalkan mereka. Di dalam kamar Siti sudah terlelap, namun tangan yang masih memegang tasbih. Aku berbaring di sebelahnya. Rasa dingin di tubuhku sedikit demi sedikit hilang. Tapi dari ruang tamu,
terdengar suara auman kencang sebanyak 3 kali. Aku membaca auman itu sebagai sebuah panggilan dari makhluk itu untukku. Dan setelah auman ketiga, samar-samar aku mendengar makhluk itu memanggilku. Memanggil namaku, Bapak. Aku menutup kedua telingaku. Aku tidak mau dengar. Aku mengutuk diriku sendiri. Apa yang telah aku lakukan? Tanpa ku sadari, aku telah bersekutu dengan makhluk halus hingga melahirkan anak dari bangsa genderuwo. Mimpi buruk Siti terus berlangsung dan berubah menjadi sebuah teror. Tapi Siti sama sekali tidak gentar. Di dalam mimpinya berkali-kali makhluk itu ingin masuk ke dalam rumah, tapi ia tidak mundur sedikit pun. Kalau aku takut, maka rumah tangga kita jadi taruhannya, kata Siti kepadaku. Aku tidak berani memberikan reaksi apa-apa. Soalnya sosok yang ia perangi di dalam mimpi adalah anak gaibku. Muncul niatan untuk memberitahu Siti, tapi Nyi Rondo mengancam bahwa ia akan membunuh istriku bila akan melakukan itu. Nyi Rondo tidak main-main. Dia memaksaku untuk pindah ke alamnya dan merawat anak kami bersama. Tidak mungkin aku menyetujuinya. Mendengar penolakanku, Nyi Rondo bilang kalau dia akan selalu mendatangi tiap malam sampai aku setuju untuk ikut dan membina di alam gaib.